Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM M1B121034, kelas A jurusan Ilmu Lingkungan. Saya akan mempresentasikan materi tentang sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas Nine Days Line milik RRT. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam Nine Days Line. Sifat dari Nine Days Line yang hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok atau RRT menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu. Dan hal serupa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena klaim Nine Days Line dianggap melanggar kedaulatan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana kronologi dan substansi sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang ketiga, bagaimana perkembangan dan upaya penyelesaian sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. Yang keempat, apa saja faktor yang menghambat sengketa ZEE antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna? Tujuan materi yang pertama, mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kronologi dan substansi dari persoalan sengketa dari Indonesia di ZEE di Kepulauan Natuna. Yang kedua, mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa di ZEE Kepulauan Natuna. Yang ketiga, mengetahui perkembangan serta hasil perundingan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ZEE di Kepulauan Natuna. Yang keempat, mengetahui apa saja faktor yang menghambat pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ZEE di Kepulauan Natuna. Yang pertama, kronologi dan substansi dari sengketa. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah Kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua, wilayah Kepulauan Spratly yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN, yakni Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan. Kebijakan PBB yang berupa UNCLOS tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena Tiongkok tetap bersikeras bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, yang juga merupakan provinsi paling selatan Tiongkok adalah milik mereka, dan tetap mempertahankan peta yang telah mereka buat pada tahun 1947. Upaya Indonesia dalam menengahi dan menyelesaikan konflik ini sudah dimulai sejak tahun 1990. Langkah yang diambil Indonesia yakni memperkarsai diadakannya lokakarya untuk membahas mengenai sengketa Laut Cina Selatan yang bertajuk Workshop for Managing Potential Conflict in the South China Sea. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam menghadapi sengketa. Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap non-claimant state, yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun. Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah
dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN, dan RRT dalam sengketa Laut Cina Selatan. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan, serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE. Yang kedua, perundingan batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan. Yang ketiga, perundingan batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan. Yang keempat, batas landas kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna. Yang ketiga, hasil perundian Indonesia dan RRT terkait Laut Cina Selatan. Selain penetapan COC dan pembahasan DOC, pemerintah Indonesia juga menetapkan daftar koordinat geografis dari Pangkal Kepulauan Indonesia kepada Sekretariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor deposit MZN 67 2009 LOS atau Maritime Zone Unification. Daftar koordinat geografis tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah menyertakan peta ilustrasi koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah membuat klaim unilateral ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dan klaim unilateral ZEE Indonesia ini telah dipublikasikan pada peta NKRI sampai dengan sekarang. Yang keempat, faktor penghambat dari penyelesaian sengketa ZEE Kepulauan Natuna. Faktor penghambat dari penyelesaian sengketa ZEE Kepulauan Natuna ada dua, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, banyaknya aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia tanpa adanya sistem penanganan pelanggar hukum yang terstruktur. Yang kedua, adanya tumpang tindih tupoksi dari berbagai lembaga negara. Faktor eksternal. Yang pertama, upaya memenuhi kepentingan nasionalnya, Indonesia bergantung pada organisasi ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, tindakan dari pemerintah RRT yang tidak kooperatif dalam menjalankan kesepakatan bersama mengenai implementasi dari Kode Etik Wilayah Kemaritiman COC dengan berbagai pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan pihak RRT. Kesimpulan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil tindakan untuk menjaga kedaulatan zona ekonomi eksklusif di Laut Utara Kepulauan Natuna adalah dengan menggunakan instrumen internasional, instrumen bilateral, perundang-undangan nasional, dan pendekatan teknis yang berdasar pada A Manual on Technical Aspect of UNCLOS 1982 atau TALOS sebagai pedoman dalam merealisasikan UNCLOS 1982. Demikian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.